Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G, Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe kepemimpinan politik otoriter, delegatif, dan demokratis. Tipe dan gaya kepemimpinan sangat berkaitan erat dengan norma perilaku pada diri seseorang saat mempengaruhi perilaku orang lain. Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola ataupun jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedangkan gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi perilaku, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Kemudian, tipe dan gaya kepemimpinan otoriter. Otoriter adalah sebuah sikap yang mengambil keputusan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Tipe kepemimpinan ini mengumpulkan sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin atau sentralistik sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pemimpinnya selalu ingin berperan sebagai pemain tunggal atau pada a one-man show. Dia berambisi untuk merajai situasi yang ada di organisasinya tersebut. Pemimpin ini tidak mengikut sertakan dan tidak memperbolehkan bawahan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mentoleransi adanya penyimpangan. Pemimpin otoriter merasa memperoleh dan memiliki hak-hak istimewa dan harus diistimewakan oleh bawahannya atau oleh anggotanya. Dengan kata lain, anggota organisasi atau bawahannya tidak memiliki hak sesuatu apapun dan hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan keputusan dan perintah dari pimpinannya. Tugas dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan tanpa boleh membantah. Apabila pelaksanaannya berbeda dari yang diputuskan atau diperintahkan, meskipun hasilnya lebih baik, akan diartikan oleh pemimpin sebagai suatu penyimpangan atau kesalahan yang harus dijatuhkan hukuman ataupun sanksi. Pemimpin otoriter berpendapat keberhasilan dapat dicapai dari rasa takut bawahan pada nasibnya yang akan memperoleh sanksi atau hukuman berat dan merugikan apabila berbuat kesalahan atau kekeliruan ataupun penyimpangan dari keputusan pemimpinnya. Kondisi itu akan menimbulkan kepatuhan yang tinggi dan karena rasa takut atau kepatuhan yang bersifat pura-pura atau palsu pada pimpinan. Kepemimpinan otoriter organisasinya tidak dinyatakan milik bersama untuk mencapai tujuan bersama. Bawahannya sebagai manusia hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan si pemimpin tersebut. Nah, oleh karena itu, sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para anggota organisasi atau bawahannya itu. Anggota organisasi atau bawahan disebutnya dengan buruh atau karyawan yang berada di lingkungannya karena diupah sebagai pembayar pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara patuh tanpa membantah. Nah, kondisi seperti ini cenderung dominan di lingkungan organisasi yang disebut perusahaan ataupun industri. Di lingkungan tersebut, banyak pemimpin otoriter yang memandang anggota organisasi atau bawahannya sekedar alat atau sarana produksi seperti benda. Mereka orang-orang itu
dijadikan seperti benda atau mesin. Nah, di antara perlakuan yang tidak manusiawi itu adalah seperti pembayaran upah yang sangat rendah, pemotongan upah hanya karena kesalahan kecil, jam kerja yang melampaui batas, kemudian ketentuan yang melampaui batas ketentuan yang berlaku. Terus itu pemimpin mau bersikap baik terhadap bawahannya asal bawahan tadi bersedia patuh secara mutlak dan menyadari bahwa tempatnya sendiri-sendiri. Jadi pemimpin anggota-anggota tidak ada kesamaan di antara keduanya. Yang paling disukai oleh pada tipe ini ialah tipe pegawai dan buruh, seperti peribahasa hamba dan setia. Nah, gaya kepemimpinan otoriter memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya ada sebagai berikut. A. Wewenang mutlak berada pada pimpinan. Yang kedua, keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. Yang ketiga, kebijaksanaan selalu dibuat oleh pemimpin. Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahannya. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, ataupun kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat. Prakarsa harus selalu berasal dari pimpinan. Kemudian tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, ataupun pendapat. Kemudian tugas-tugas dari bawahan diberikan secara instruktif. Lebih banyak kritik daripada pujian. Pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahannya tanpa syarat. Pimpinan menuntut kesetiaan tanpa syarat. Cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Kemudian kasar dalam bersikap. Dan tanggung jawab dalam keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pemimpin. Adanya kepemimpinan otoriter ini, dampak dari kepemimpinan otoriter yang dilaksanakan dalam kehidupan berorganisasi, seperti anggota cenderung pasif atau bekerja menunggu perintah, tidak berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Anggota organisasi tidak ikut serta berperan aktif bukan karena tidak mempunyai kemampuan, tapi enggan menyampaikan inisiatif, gagasan, ide, saran, dan pendapat karena merasa tidak dihargai dan bahkan dinilai sebagai pembangkang. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter yang mematikan inisiatif, kreativitas, dan lain-lain. Pemimpin otoriter tidak membina dan tidak mengembangkan potensi kepemimpinan anggota organisasinya. Dalam arti, pemimpin tidak melakukan kegiatan, sehingga sulit memperoleh pemimpin pengganti di antara anggota jika keadaan mengharuskan. Jadi, si pemimpin tersebut tidak tahu potensi anggota-anggotanya. Kemudian yang kelima, disiplin dan rajin, bersedia bekerja keras, serta kepatuhan dilaksanakan dengan pura-pura karena takut pada sanksi. Dalam situasi ini, kerap kali adanya tokoh yang mengambil muka atau penjilat yang tidak disukai oleh anggota organisasi. Yang keenam, secara diam-diam muncul kelompok penentang yang menunggu kesempatan untuk melawan, menghambat, menyabotase, dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi, terutama pimpinannya itu sendiri. Yang ketujuh, tidak adanya rapat, diskusi, ataupun musyawarah karena dianggap membuang-buang waktu. Yang kedelapan, disiplin diterapkan secara ketat dan kaku, sehingga iklim kerja menjadi tegang, saling mencurigai, tidak adanya mempercayai sesama anggota organisasi. Kemudian terakhir, pemimpin cenderung tidak menyukai dan menghalangi terbentuknya kelompok atau serikat pekerja yang dibentuk oleh organisasi. Nah, tetapi dari kekurangan pimpinan otoriter itu ada pula kelebihannya.
kelebihan dari kepemimpinan otoriter ini, misalnya keputusan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin, tidak ada bantahan dari bawahannya. Kemudian pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahannya, maka pemimpin tak segan untuk menegurnya. Kemudian mudah dilakukan pengawasan. Nah, kepemimpinan otoriter mempunyai gaya atau perilaku kepemimpinannya. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokrat. Nah, kepemimpinan ini berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai perilaku yang terpenting dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Nah, pelaksanaan tugasnya tidak boleh keliru atau salah ataupun menyimpang dari instruksi pimpinan. Kemudian, pemimpin bertolak dari prinsip bahwa manusia lebih suka diarahkan tanpa memikul tanggung jawab daripada kebebasan merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang harus memikulkan tanggung jawab. Kemudian, tidak adanya kesempatan bagi anggota organisasi untuk menyampaikan inisiatif, kreativitas, saran, pendapat, dan kritik karena fungsinya adalah hanya melaksanakan tugas, bukan untuk berpikir untuk menciptakan dan mengembangkan tugas tersebut. Kemudian, tidak berorientasi pada hubungan manusia dengan anggota organisasinya, tidak percaya pada anggota organisasi. Kemudian, ada juga perilaku atau gaya kepemimpinan diktatoris. Nah, kepemimpinan ini berperilaku sebagai penguasa tunggal, tidak dapat diganti karena merasa bahwa dirinya diciptakan untuk berkuasa. Setiap kehendaknya harus terlaksana meskipun harus dilaksanakan dengan menghalalkan segala cara. Kemudian orientasi gaya kepemimpinannya hanya pada hasil. Senjata utama dalam menjalankan kepemimpinannya adalah ancaman hukuman yang berat bagi yang menentang ataupun yang berkhianat. Nah, kemudian perilaku kepemimpinan otokratik lunak ataupun benevolent autokratik. Nah, pemimpin ini berorientasi pada hasil dengan berorientasi anggota organisasi dalam kadar rendah. Kepemimpinan ini dalam menuntut ketaatan dan kepatuhan dengan membuat peraturan-peraturan. Pemimpin cenderung kurang percaya pada dirinya sendiri dan anggota organisasi, terutama dalam membuat keputusan. Nah, kemudian sanksi dan hukuman tetap merupakan senjata dalam menuntut kepatuhan anggota organisasinya. Kemudian ada perilaku pembolot. Nah, perilaku ini sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, kemudian tanpa loyalitas dan ketaatan, dan sukar diramalkan. Kemudian ada gaya kepemimpinan misionari atau pelindung dan penyelamat. Nah, pemimpin ini bersifat terbuka, penolong, lembut hati, dan ramah tamah. Nah, pemimpin ini mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasinya sehingga terlihat ramah itu tadi. Kemudian berusaha keras untuk mencegah pertentangan ataupun konflik. Nah, adapun gaya tipe kompromi, pemimpin ini tidak berorientasi pada anggota organisasi tapi pada atasannya yang berpengaruh dan menunjukkan jabatan kepemimpinannya. Nah, kemudian yaitu yang kedua, tipe dan gaya kepemimpinan delegatif. Nah, tipe kepemimpinan ini berfokus untuk memberikan wewenang langsung kepada para bawahannya untuk mengambil keputusan. Biasanya, untuk menjalankan tipe kepemimpinan delegatif ini, anggota yang ada isinya adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang melimpah, sudah memiliki pengalaman yang jauh-jauh banyak gitu ya.
yang sudah senior lah intinya gitu. Jika belum, maka tipe ini adalah tidak tipe kepemimpinan ini tidak dianjurkan. Nah, selain itu, tipe ini kurangnya motivasi di dalam diri sendiri masing-masing orang. Bisa ada tindakan saling menyalahkan karena tidak adanya arahan langsung, hingga produktivitas yang berkurang. Nah, gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri, yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan. Pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri khas dari perilaku pemimpinnya di dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi adanya karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan agar bisa menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu tak bisa dilakukan oleh pemimpin dengan berbagai macam sebab. Jadi seperti kalau kita di kampus itu adanya asisten dosen. Nah, pemimpin itu dosen itu mempercayai pada si asisten dosen tersebut. Seperti itu. Gaya kepemimpinan delegatif ini sangat cocok pada pekerjaan, juga sangat cocok dilakukan apabila staf yang dimiliki ternyata mempunyai motivasi dan kemampuan yang tinggi. Dengan demikian, pemimpin tidak terlalu banyak dalam memberikan perintah kepada bawahannya. Bahkan pemimpin akan lebih banyak dalam memberikan dukungan untuk bawahannya. Kemudian yang ketiga yaitu tipe dan gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis sesuai namanya, kepemimpinan tipe ini mengedepankan cara-cara demokrasi sehingga mendapatkan kontribusi optimal dari orang-orang yang menjadi bawahannya. Walaupun bergaya demokratis, atasan dengan tipe ini akan tetap menentukan keputusan akhir yang perlu diambil, yang sesuai dengan lingkungan pekerjaannya. Namun, tetap saja dia akan mendelegasikan wewenangnya kepada orang-orang lain. Inti dari kepemimpinan demokratis adalah kolaborasi dari tiap anggotanya agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kinerja yang ada pun juga diharapkan bisa terjadi secara optimal. Di sini, pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidak kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri atau melainkan sesama teman. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan atau menjalankan tugasnya itu. Nah, pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya tersebut. Kepemimpinan ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai proses setiap individu atau potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahannya. Seorang pemimpin yang berdemokratis dihormati dan disegani, bukan ditakuti karena pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasionalnya mendorong pada bawahannya menumbuh kembangkan dan daya inovasi dan kreativitasnya. Dengan sungguh-sungguh pemimpin demokratis mendengarkan pendapat, saran, bahkan kritik dari orang lain, terutama dari bawahannya. Tipe kepemimpinan demokratis merupakan faktor manusia sebagai faktor utama yang terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi.
Tipe demokrasi ini lebih menunjukkan dominasi perilaku sebagai pelindung dan penyelamat, serta menunjukkan dan mengembangkan organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat atau kreasi bawahannya. Pemimpin juga memberikan sebagian para bawahannya turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan programnya. Kepemimpinan gaya demokratis adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahannya. Nah, gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu mengakui harkat dan martabat manusia. Dengan demikian berupaya untuk selalu memperlakukan para bawahannya dengan cara-cara yang manusiawi. Kemudian menerima pendapat yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi, meskipun sumber daya dan dana lainnya tetap diakui sebagai sumber yang paling penting, seperti uang, modal, mesin, materi, metode kerja, waktu, dan informasi, dan sebagainya, yang semuanya hanya bermakna apabila diolah dan digunakan oleh manusia. Kemudian, para bawahannya adalah insan dengan jati diri yang khas, dan karena itu harus diperlakukan dengan mempertimbangkan kekhasannya itu. Pemimpin yang demokratis tangguh membaca situasi yang dihadapi dan dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi tersebut. Kemudian, gaya kepemimpinan yang demokratis rela dan mau melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada para bawahannya sedemikian rupa tanpa kehilangan kendali organisasionalnya dan tetap bertanggung jawab atas tindakan para bawahannya itu. Kemudian mendorong para bawahan tetap secara inovatif dalam pelaksanaan berkarya berupa ide, teknik, dan cara baru ataupun apa. Kemudian tidak ragu-ragu membiarkan para bawahannya mengambil resiko dengan catatan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh telah dihitungkan dengan matang, dipertimbangkan dengan matang. Nah, tetapi dalam sebuah kepemimpinan, baik itu kepemimpinan otoriter, delegatif, demokratis, ada kelemahan dan kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelemahan pada kepemimpinan demokratis ini yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih lama karena diambil secara musyawarah. Kemudian sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda-beda. Kemudian akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Kepemimpinan tipe demokratis berlangsung dalam gaya atau perilaku kepemimpinan yang terdiri dari yang pertama itu gaya atau perilaku kepemimpinan birokrat. Kemudian yang kedua yaitu gaya atau perilaku kepemimpinan pengembangan dan pembangunan organisasi atau yang disebut juga dengan developer. Dan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan yang eksekutif. Dan yang keempat yaitu gaya kepemimpinan organisatoris dan administrator. Dan yang kelima yaitu gaya atau perilaku kepemimpinan resmi atau legitimate atau headmanship. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.